Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Ayat itu tutupan cek mantul. Mengawali kajian pasca Ramadan tahun ini, kita masuk Kitabul Buyu yang dulu sempat dilewat. Sesudah bab ibadah langsung ngajeleng ke bab akhlak dan kajian-kajian yang sudah kita bahas sampai bulan Ramadan. Tidak dilanjut ke bagian akhir karena takut bentrok dengan kajian Sahih Muslim hari Jumat. Meski beda masjid pan penonton online nama sarua eta-etakeun takut jenuh ya. Jadi kita mundur kembali ke tema yang belum dibahas di Masjid Al-Azhar ini, kajian Sahih Bukhari Kitabul Buyu. Kitabul Buyu itu bab tentang jual beli atau tentang bisnis. Ini kalau dalam konteks fikih muamalah. Jurusannya di UIN juga jurusan muamalah. Jurusan muamalah itu jurusan ekonomi kalau di Fakultas Umum. Imam Bukhari di sini menuliskan dua ayat, wa qaulillahi azza wa jalla wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Yang kedua, firman Allah dalam surat An-Nisa, illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Ini surat Al-Baqarah juga ayat tentang utang. Kecuali keadaannya adalah jual beli yang hadir, maksudnya yang kontan, yang tunai, yang kalian edarkan di antara kalian. Maksud dua ayat ini, yang pertama, ini prinsip pokok di dalam jual beli, dalam bisnis. Yang halal itu jual beli, bukan riba. Riba sebagaimana nanti akan kita bahas, itu kuncinya ada di nasi'ah. Nasi'ah itu ada tempo, ada waktu, lalu ada riba. Riba itu artinya bunga, pertambahan. Ketika ada pertambahan disebabkan waktu, maka itu riba. Dan konteksnya riba itu ada riba dalam jual beli, ada riba dalam utang piutang. Dalam dunia bisnis, bisnis wae lah, muamalah secara umum, kita tidak mungkin lepas dari yang namanya utang piutang. Jadi Allah di sini mengajarkan sok kita berbisnis, berusaha lewat niaga, lewat jual beli, mau kontan mau tidak kontan, itu yang halal. Dan hati-hati jangan terjebak pada utang piutang yang riba. Meski hari ini sudah jadi model gaya hidup,
bahkan kadang puntennya mun abdi kasar urang teh munafik nyarekan Jokowi utang deui cenah gitu. Padahal maranehna ge nu ngomongna sarua loba hutang. Filosofi Bapak Jokowi itu nggak beda dengan filosofi masyarakat Indonesia. Kenapa ngutang? Biar cepet. Kalau tidak ngutang, lila lambat. Bukan tidak mampu, bukan tidak ada untuk membayar, ada. Ya, utang Indonesia itu yang sekarang sudah terbaru saya belum ngecek ya. Terakhir yang saya tahu itu sampai 3.000 triliun rupiah. Itu masih normal karena belum sampai 30% APBN. Maksimalnya itu sampai kurang lebih 30% APBN, artinya Indonesia teh masih kena mampu mayar. Dan tidak ada negara maju yang tidak maju tanpa ngutang. Tak Amerika teh negara pang gedena utang. Nu kadua Cina. Kunaon negara maju tapi loba hutang, pan gitu filosofina, biar cepat mending anjuk heula gitu. Jepang, kemudian banyak lah negara-negara G20 itu ternyata negara-negara yang paling banyak utangnya. Saya kemarin ngobrol pekan kemarin dengan seorang ustadz di satu jamaah. Kang cetete umroh cenah nama langsung ku dunungan. Atuh cete dunungan teh kan udah kaya, umroh wae dicecekal cete gitu. Sanes persisnya bisi sarudon. Bikeun we atuh cete kanu ngarora. Cenah Ustad. Begitulah cenah orang kaya teh katingalina ku urang beungar sarua we loba hutang, bahkan lebih gede hutangna tibatan urang cenah gitu. Jadi sarua loba pangabutuh cenah gitu. Nah, dalam dunia bisnis ini terjadi kan. Kalau saya tidak pinjam uang, saya maju cenah usaha teh gitu. Ngarah tereh maju usaha teh harus pinjam uang. Hayang boga imah da bisa sabenerna ngumpulkeun heula. Tuluy ke meuli geus boga gitu. Tapi kan di kita filosofina cenah daripada ngumpulkeun lah mending nganjuk. Punya mobil, punya motor wae ge mah nu ngaranna leasing depan akadna nganjuk teh. Bahkan nganjuk yang tidak jelas, makanya jangan heran kalau banyak ya di media secara umum, media sosial juga yang mengkritik leasing itu. Nah, itu bagian dari riba. Jadi kita jangan tercekoki oleh omongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Da Ustaz cenah lamun teu nginjem kabang moal maju. Hayang maju membeli roda we maju moal mundur. Mang Udir tanya maju wae moal mundur. Itu hati-hati ya. Riba itu mengurangi keberkahan. Sekarang sudah banyak aliansi-aliansi pengusaha nya diurangi eta nu deukeut lah riba. Jadi atau saya baca di Instagram testimoni ya, 30 hari utang 300 juta plus bunganya lunas. Caranya apa? Tekad kuat menghilangkan diri dari riba, ya, bersih dari riba. Nah, itu jadi ajaran di sini. Boleh nganjuk itu, boleh ngutang ge abdi ge boga hutang nya ka pesantren. Tahun ajaran anyar biasa loba hutang. Abdi nu ngurus pesantren abdi ge boga hutang. Tapi utangnya jangan sampai riba. Dan biasanya utang riba itu utang untuk keren ya, makanya sering saya bilang bedana keren jeung kere, beda teh naon teh nganyuk. Gagah boga mobil, boga motor, boga imah nganyuk teh.
Urang nu kere nya teu boga mobil, teu boga imah, teu boga hutang gitu bedana teh. Karena filosofinya begitu. Anak-anak kita di SD sudah diajarkan dari sejak kelas 3 SD ya, IPS bikin nganjuk ka bank. Ya. Makanya di kutab mah dilewat pelajaran gitu lewat. Ya, bahkan nu ngajarkeun nabung biar kaya lewat naon Bung Harma lain ku nabung ku sodaqoh. Nya najan tong ekstrim teh jiga usah di EM. Bahaya. Ya terserah ijtihad beliau cuma sangat sependapat. Jadi anak-anak kita di sekolah sudah diajarkan begitu. Mun hayang beunghar nabung teh pan ngajarkeun pedit teh. Padahal tabungan itu menabung itu bukan di dunia tapi di akhirat. Nabung di akhirat berkah ngalir terus. Ini udah banyak contohnya. Tuh donatur yang ke At-Taubah termasuk yang di sini di Al-Azhar geus jadi teladan tidak ngalir duit teh ku disodakohkeun bukan ditabungkan. Sedangkan anak-anak kita udah dicekoki ekonomi IPS, ekonomi teh ekonomi nu liberal nu sekuler. Matak geus jaradi jamaah masjid teh otakna teh sekuler we da dicuci otak ti bubudakna. Ya, geus jadi haji malah geus jadi ketua jamaah pimpinan cabang misalnya. Anger otak nama sekuler mal bisa maju lah mun teu nganjuk. Jeung nganjukna teh rata-rata nganjuk anu riba. Nah, ini sekali lagi haram. Saya sering bilang atuh cenah dalam mun teu nganjuk moal boga-boga imah, mending teu boga imah bari halal dibanding boga imah bari jeung haram. Sok mending ka mana? Mending boga imah ka neraka, lebih baik tidak punya rumah ke surga. Ya pasti pilihannya katilu boga imah ke surga. Ya kalau harus memilih kan gitu alasannya cenah kalau nggak pinjam ke bank moal maju usaha. Kalau nggak pinjam ke bank tidak akan punya rumah, tidak akan punya mobil. Itu filosofi Jokowi teh mendak urang tong sok munafik ngeritik pemerintah loba hutang, bari urang ge boga filosofi seperti itu. Ya. Nah, ayat yang kedua ini juga terkait utang. Utang itu harus dicatat ya, di ayat yang terpanjang di surat Al-Baqarah harus tercatat ada 2 saksi. Kalau yang berutangnya tidak mampu mencatat, kan zaman Nabi banyak yang nggak bisa menulis, cari pencatat yang adil ya. Tong jika no kasus si Nirina Zubirnya si notaris teh justru memalsukan akta ya, akta tanah, sertifikat tanah sampai hilang berapa miliar tuh si Nirina Zubir. Nah, jangan begitu. Nah, ini illa antakuna tijaratan hadiratan tudiruna bainakum, kecuali kalau transaksinya bisnisnya itu kontan di antara kalian, nggak apa-apa tidak tercatat karena tidak berupa utang piutang ya. Tapi bukan berarti tidak penting pencatatan, silakan. Cuma bagi para pebisnis kelas kakap mah justru jadi tambah riweuh ya, dicatat teh. Saya alami sendiri ya. Ketika awal merintis bisnis buku, unggal peuting deh ngitung stoknya, ngitung duit di luar, di jam 10 dipikir-pikir. Naon urang teh unggal peuting deh lain wiridnya, lain ngapalkeun Quran, dudunya we geus tara dicatat aya. Cenah sama tadi sabaraha saingetna ente we cetelah lieur. Alhamdulillah henteu aya rugi mah. Masih untung. Jadi boleh tidak dicatat kalau memang jual belinya lancar. Dan ada satu ayat lagi yang biasa dijadikan dalil oleh para ulama untuk standar bisnis dalam Islam, yaitu surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum illa bil batil illa an takuna tijaratan
angtarodin minkum. Jadi ada syarat angtarodin. Angtarodin itu saling ridho arti asalnya. Maksudnya saling ridho di sana itu transparan, ya, saling memuaskan. Maka dari itu nanti jual beli kalau goror, wah itu haram, ya. Dan saya kemarin ngobrol dengan Pak Haji tukang mancing. Si orang dina mancing teh loba goror. Dari 5 contoh yang beliau contohkan, nu opat teh goror unggul. Oh gitu Pak Haji dunia mancing teh. Ya. Di antaranya cenah Ustad mau mancing di satu kolam 5an, ya. Bayarnya sakitu bagi rata 5an, tapi dapatnya beda-beda. Takumaha cenah Ustad nyata kitu goror teh gitu. Siga judi masang sarua ari hasil beda-beda. Ada lagi cenah yang gak jelas, ya. Bayar munang sabaraha wae nya pokona mah geus sakitu mayarna gitu. Ini juga enggak jelas goror. Makanya ada di hadis jangan membeli ikan yang masih ada dalam kolam. Maksudnya nya tong anu goror, tong yang tidak jelas, tidak transparan. Tapi lain artina kudu meuli lauk anu nya geus dijahit, geus dipancing wae tidak juga. Kalau memang ikan hidupnya jelas kadarnya, silakan saja. Kemudian Imam Bukhari menulis bab ma jaa fi qaulillahi ta'ala fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sudah selesai sholat, maka menyebarlah di bumi, carilah rizki Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian bahagia. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan, dan apabila mereka melihat jual beli atau hiburan, bisnis yang menguntungkan atau hiburan, infaddu ilaiha. Ini surat Al-Jumu'ah. Mereka menuju ke sana, wa tarukuka qaima, dan mereka meninggalkan kamu dalam keadaan berdiri. Maka kata Allah, qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada hiburan dan daripada dagang. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Ini 2 ayat ini penafsiran dari 2 ayat sebelumnya, surat sebelumnya, surat As-Saff. Hal adullukum ala tijaratin tungjikum min adzabin halim. Jadi kita punya diajarkan paradigma dagang teh lain dagang duniawi wungkul, ada juga dagang ukhrawi. Dagang apa? Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahidun. Iman dan jihad itu dagang. Kenapa dagang? Karena kita mengeluarkan modal dan nanti akan dapat keuntungan. Modal tenaga, modal uang, modal waktu, ya. Makanya di surat At-Taubah, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bi, berbahagialah dengan jual beli yang kalian lakukan transaksi dengan Allah. Di ayat sebelumnya kan di awal ayatnya innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya. Allah membeli diri
tenaga, nyawa dan harta kaum muslimin dibelinya dengan surga. Canu teu daek. Ibaratnya kita dagang bala-bala aya nu meuli make emas 10 kg daek teu nya. Maudir dagang pisang tak nya ijo aya nu meuli emas 10 gram pasti dibikeun yang roda-rodana. Pasti untung. Nah, ayat itu mengajarkan bahwa kita dalam berdagang, dalam berbisnis, jangan lupakan bisnis yang paling menguntungkan, yaitu bisnis akhirat. Dan bukan berarti harus dengan meninggalkan bisnis dunia. Nah, surat Al-Jumu'ah kemudian menafsirkannya. Bagaimana mengatur bisnis dunia jeung bisnis akhirat? Bisnis akhirat ketika datang waktunya keureuh, dan yang namanya bisnis akhirat gak mungkin 24 jam. Beres silakan bisnis duniawi. Dan dalam bisnis duniawi itu kuncinya jangan lupa zikir kepada Allah. Ingat, kalau tidak ingat kepada Allah nu tadi teh resep goror, resep riba, resep licik. Dan jangan sekali-kali ketika kita bisnis akhirat ditinggalkan bisnis akhirat itu karena terganggu oleh bisnis duniawi dan hiburan. Itu ayat tadi itu. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Jadi kalau datang waktu sholat, apalagi ini sholat Jumat, tinggalkan. Termasuk semua sholat. Nanti sudah beres sholat, sok dagang deui, bisnis deui. Makanya di surat An-Nur ketika Allah membahas Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu sumber cahaya langit dan bumi. Cahaya itu ibarat dari hidayah yang diberikan kepada hati seorang mukmin sehingga hatinya bercahaya. Siapa orang yang hatinya bercahaya? Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Orang-orang yang tidak terlalaikan oleh jual beli dan bisnis dari zikir kepada Allah, dari sholat, dari zakat. Di Saudi Arabia mapan yang jadi aturan pemerintah, ngong adan tutup kabeh, ditinggalkeun we cenanya kios oge teu najan muka ada moal aya maling, na maling lagi salat heula. Nya najan loba we maling di Masjidil Haram. Jadi ini filosofi. Kitab punya jongkok, punya naon rodanya, usaha, jangan pernah kalah ketika dipanggil hayya 'alas shalah eleh ku dagang. Ta hatena poek gitu. Itu nu tadi teh Mang Udir aya nu nawar pisang ijo ku emas 10 kg embung. Pan punten bodoh. Cing atuh aya digoroan heula ku bisnis akhirat mah. Ini teulah ka masjid. Dan ini punten Mbak, di dunia pendidikan juga sama. Makanya alhamdulillah ya, di pesantren kita jadwal pelajaran itu disetting tong ngaganggu waktu sholat. Dulu pernah sampai jam 12, tapi karena duhurnya setengah 12, mana ya setengah 12, saya bikin edaran khusus. Mulai bulan November semua kelas harus sudah selesai jam 11:15 gitu. Kalau perlu nanti beda sholat duhur sambung, kalau enggak apa-apa, baik kurang jam noge, honor mau dikurangan. Agar apa? Agar waktu sholat tidak terganggu. Dan itu juga alhamdulillah di pesantren tetangga kita sudah dipraktikkan. Jadi setengah 12 itu harus sudah keluar semua. Istirahatnya waktunya disesuaikan jeung jam sholat. Dan ini keluhan guru-guru di negeri. Aduh, sadar kumaha cenah ini kagok keur ngajar. Tong istilah kagok. Jangan dibentrokkan antara bisnis duniawi jangan bisnis akhirat. Patokannya tadi nu salat ya dina ayat ya.
Dan jangan pernah sekali-kali wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha. Ini kan kasusnya Nabi sedang Jumatan. Jadi awal syariat Jumat itu jika Idul Fitri, Pak. Salat heula, geus salat kakara ceramah. Ini sahabat yang masih awam syariat, cenah dan wajib lagi salat Jumat. Kebetulan ada orang rombongan dari Syam baru datang. Dan biasa yang namanya dulu pasar tumpah aya musik. Ini juga diurang we nya kamari cete muka allobeng kan jeung musikna. Itu sahabat wah cenah buru paheula-heula bisi kabeakeun ya. Ini ibaratnya ketika saya naik kapal pelni. Kapal pelni itu ternyata menyambungkan ekonomi ya. Dak hiji mah kita di bawah laut, ini dak 2, dak 3, dak 4 itu jadi pasar. Pas datang ke pelabuhan tuh banyak orang sugante dek narai kapal, dek balanya. Jadi Arab kapal pelni itu karena murah. Ya, di Kalimantan, di Sulawesi itu barangnya kan barang dari Jakarta, dari Surabaya, bahkan dari Batam, dari Singapura murah dibanding ayeuna membeli sendiri ya. Makanya ketika datang kapal pelni teh wah langsung naik urang ge nuker di halaman dak teh kaseret. Nah kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi ketika rombongan Syam datang, penduduk Madinah teh langsung wah menyemut. Sahabat nu Jumatan tinggal ceramahnya bisi tinggalun kadar itu. Nah itu kemudian nanti diubah syariatnya, ceramah dulu lalu sholat. Karena ceramah dalam khutbah Jumat itu statusnya wajib. Nah ini sebagai peringatan. Jadi kalau kita sudah punya agenda bisnis akhirat, tong eleh ku bisnis duniawi. Contoh jadwal pengajiannya maghrib bisa matak nyaris jarang ya nama di kota Bandung pengajian maghrib bisa teh naon benrok wae jeung Persib jeung Timnas. Aya Persibnya beja-beja atuh nya jamaah di Pasir Koja kosong. Ya, pinuh sing teh sapinuh biasana kamarana ieu teh Persib Ustad cenah gitu. Timnas Ustad cenah. Itu sebuah perbuatan mohon maaf bodoh ya, di ayat ini kan disebutkannya begitu. Makanya kata Allah, "Qul ma indallah khairum minal lahwi wa minat tijarah." Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada hiburan, daripada bisnis ya. Makanya kata Ustaz Romli, saya masih ingat dulu ketika ngisi tabligh akbar di Al Islam, jamaah kita sering bilang sibuk tara ngaji teh sibuk. Salahnya di mana? Salahnya itu ngaji gak dimasukkan jadwal sibuk. Harusnya ngaji itu dimasukkan jadwal sibuk. Nah di sini kita harus menjadwal ya, mana bagian bisnis akhirat, mana bagian bisnis duniawi. Islam gak mengajarkan kayak Hindu, Buddha, Kristen gak, atau Katolik ya. Katolik itu kan mengajarkan kalau orang milih akhirat agama tinggalkan dunia. Makanya sok pastor Katolik nggak menikah dan tidak menggarap yang lain-lain, ngurus gereja. Kalau di Islam enggak, silakan ya. Bapak aktif di masjid, jadi ustad, jadi pengurus masjid, dagang jalan. Sama-sama kewajiban, cuma jangan sampai kewajiban mencari maisha dunia dibentrokan dengan mencari bisnis akhirat. Dan ini nanti jadi filosofi pokok kita itu mau kaya di dunia saja dengan mengabaikan akhirat atau mau dua-duanya. Pasti dua-duanya kan. Maka dari itu nanti bisnis kita di dunia harus yang diridhoi Allah. Jangan lagi kabita ya. Bisnis yang tidak jelas ya. Ayeuna usum teh naon kripto
Mendina Twitter loba iklan Okta FX trading. Nya atuh dek teu kabita kumaha tereh beungarna. Nya jeung tereh deui ditewak ku polisi ge. Karena goror itu ku BI na ge can diakui ku OJK na ge. Bisnis-bisnis nu kadar itu. Kita jangan tergiur dengan bisnis-bisnis demikian sampai kemudian melupakan nilai-nilai yang ukhrawi. Buat apa kita kaya di dunia kalau ternyata kita nanti sengsara di akhirat? Kata Allah di sini, ma indallah khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada dagang dan hiburan yang kita di dunia. Disinilah kunci dari wadhkurullaha katsiron. Matak dinu dagang, dinu bisnis urang kudu loba zikir, ingat kepada Allah agar kita tahu mana yang halal, yang haram, tahu memprioritaskan mana akhirat, mana dunia. Hadisnya ini panjang-panjang, takut terlalu siang. Nanti saja dibahas minggu depan. Mangga bila aya pertarosan nyanggakeun. Katakan kataku riba apa atau menunjukkan jangan melipat gandakan riba. Berarti yang sedikit jika nanti digoyahkan gitu meninggal pengertian. Ya, fikih tafsir seperti itu punten itu pernah ada dulu jadul ya, bahkan guru kita Ahsan juga begitu, tokoh-tokoh ulama-ulama Muhammadiyah begitu. Kenapa? Karena mereka melihat fakta real, memang bisnis lewat bank itu dibutuhkan dan belum terpikir bank syariah dulu mah can kapikiran ya. Tapi alhamdulillah ya, dengan hidayah Allah kepada umat Islam, para pakar ekonomi yang muslim itu banyak berdiskusi dengan para ulama ya. Kemudian membuat terobosan baru. Nah, di sini saya puntennya angkat jempol buat NU. NU itu dari tahun 26 saya punya kan kompilasi fatwa NU dari tahun 26. Itu sudah memfatwakan bahwa bunga bank haram berapa persen sekalipun. Dan itu nanti yang membedakan punten kelompok tradisional yang modern. Jadi bedana kelompok tradisional mah haram ya bang teh kajian nyimpen dina handapun bantal. Ya, Nahdiyin dan lain-lain. Ai Persis jeung Muhammadiyah modern menang bang teh gitu. Tapi kan itu sudah diralat ya, karena jelas maksud ayat itu harus disamakan dengan surat Al-Baqarah di ayat 178 atau 179 sekitar lah. 278 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan yang tersisa dari riba, berapa persen sekalipun ya. Kemudian Nabi dalam hadis juga jelas menjelaskan tidak ada batasan. Ada afam mudha'afah itu bukan syarat diharamkannya riba. Ada afam mudha'afah itu justru sifat yang asli dari riba. Ya. Saya pernah ngobrol ya dengan salah satu jamaah sebelah sana, pengusaha pinter loba ngomong. Ustaz cenah da 3% mah teu ngaberatkeun. Ya, da urang butuh cenah. Bener 3% sok hitung CTKB hitung. 3% teh di mana? 3% tina cicilan. Ya, nambahna hitung sok bener. Nya 30%. Waduh 30% bang moal beunghar gitu atuh cek ngandalkeun 3% ya. 30% cenah Ustaz. Iya, itu kan real, nyata. Jadi yang namanya riba itu ada afam mudha'afah.
terus. Nanti jatuh tempo nambah deh kan, nambah deh itu. Dan enggak, kata para ulama syariah ya, kalau di Indonesia pelopornya Bapak Wapres kita, itu ulama yang paling getol dulu mengkaji ekonomi syariah. Riba bank sekarang itu lebih kejam daripada riba dulu, Bang. Jadi kalau dulu yang namanya ada afa mudha'afah teh, saya misalkan pinjam ke Pak Aden 1 juta untuk 1 bulan. Lalu saya cicil, mau sebulannya bisa berat setahun. Cicil udah, kalau sebelum 1 tahun lunas 1 juta. Nah, baru kalau lewat dari 1 juta berlaku ada afa mudha'afah, dilipatkan. Kalau sekarang kan pinjam ke bank dek lunas dina waktuna, apalagi jatuh tempo udah berlipat. Ya, makanya kata para ulama riba perbankan hari ini itu lebih kejam dibanding riba jahiliyah. Jadi lebih ada afa mudha'afah riba yang ada saat ini. Nah itu sekali lagi mohon maaf ya, penafsiran riba haram ada afa mudha'afah itu sudah ditinggalkan, dan itu memang penafsiran baru ya. Meskipun bagi kita mah dulu ya, penafsiran baru terkait konteks kenyataan perbankan di zaman itu, misalnya bank syariah. Tapi ketika kita rujuk penafsirannya dari salaf, nggak bisa, riba itu berapa persen pun haram. Dan itu yang memantik para ulama ekonom syariah kemudian mengembangkan perbankan syariah. Dan alhamdulillah meski belum sempurna 100% karena masih ada batas-batas kedaruratan, minimalnya ikhtiar untuk mewujudkan perbankan yang bebas dari riba sudah ada ya, jadi sudah lepas dari dosa ya. Dan jelas itu mau berapa persen pun nggak bisa diterima ya. Nah jangan 1%. Dan saya juga protes ya ke pengurus BUMN tanu vaksinnya mulai beja-beja itu kan PKBL teh mun di urang mah naonna teh bagian kemasyarakatannya kan dananya itu buat pinjaman masyarakat tapi bunganya rendah 5%. Dan banyak itu. Jadi PKBL itu memberikan pinjaman ke masyarakat bunganya rendah 5%, 5%-nya asli. Saya bilang, Pak Haji, sakalian ya tuh dek amal soleh mah tok aya bungaan. Ya. Cite di sini kan di perusahaan ini saroleh ti direktur pikeun ka bawah teh saroleh teh numbangna ka masjid gede. Rajin ka masjidna gitu. Sakalian soleh teh tok aya bunga-bunga da ieu mah cenah aturan ti lurah. Kumaha we atuh jangan aya aturanna tetep we. Jangan diadakan sekalian. Kalaupun nanti ada denda itu kan sifatnya kata Fatwa MUI harus ada kerugian. Jika PLN misalkan menerapkan denda karena rugi, sudah memberikan daya, telat bayarna. Kalau telat bayar kan punten. Jika warung-warung di sisi jalan atau warung-warung di tetangga atau bareng sampai tutup, ya kenapa? Ustad tadi terusin warung teh, macet Gunung Nganjuk itu merugikan, boleh itu. Kalau macet Gunung Nganjuk ada denda, kalau jelas merugikan boleh denda. Tapi kalau nggak ada rugi apapun nggak boleh ada denda. Ya. Begitu mungkin Pak. Jilibat biasanya. Enggak. Barang riba ditafsirkan mungkin eta ku jalmi eta we dari barang riba. Anu ribana kong sampai dikonsumsi tapi digunakan atau dioperasionalkan kan sanes tenang gitu istilah dan merasa ribana upami aya pembangunan karena bangunan ke upami dimakan langsung isi riba eta teh tawa sampai ka dimakan istilah tapi digunakan untuk operasional misalnya biasa gitu. Para ulama ngejelaskan ya, ada banyak pendapat, tapi yang terkuat menurut saya
harta yang haram itu harta Allah, kembalikan ke Allah. Ya. Kembalikan ke Allah. Buat masjid boleh, tapi ada salah satu donatur di Atoba Ustaz yang nyumbang ke Atoba cenah, tapi itu cenah bunga ti BCA cenah. Nah sok kade teu naon Pak Haji harta haram nu Allah urang ka Allahkeun deui. Ah mung cenah. Harta kotor mah urang kanu kotor-kotor we, naon kanu kotor teh jang piknik we cenah. Aya nu gitu. Nya sok lah nya daripada teu jadi nya sok lah teh gitu. Tong cenah tong ka masjid Ustaz jang piknik we cenah bisi eta da ka Pangandaran naon cenah gitu. Oh nya sok Pak Haji ka dieu cenah. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi saya pribadi tadilah. Jadi kalau kita punya harta haram, ya nyapunten siga dokter rekannya dapat bagian dari BPJS, kan MUI sendiri yang ngomong belum syariah, ya. Nah itu jangan dipakai sama dokter, sumbangkeun kade ka Al-Azhar ka Taubah nu keur ngabangun. Bikin ka Allah ka pasantrenkeun. Memang pas ya, cuma bukan berarti jadi legalisasi haram, jangan. Tetap sebisa mungkin kita lepas dari itu. Cuma kalau nggak bisa jaga dokter kan, nggak bisa lepas dari BPJS. Kira kudu orang jadi dokter ya. Dan kebanyakan kan yang pasien miskin pasti pakai BPJS. Orang menolak BPJS sama dengan tidak. Dokter menolak BPJS sama dengan tidak membantu fakir miskin. Nah, nanti dapat komisi dari BPJS-nya. Yaitu yang begitu-begitu yang nggak bisa nolak, sumbangkeun. Jadi harta haram itu harta milik Allah, kembalikan kepada Allah. Cekaplahnya atau non insyaallah ke dilajeng dina kajian hadis-hadis salajengna. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.